Halo semuanya, pada bagian ini kita akan belajar mengenai operator perbandingan dan operator logika. Nah, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai. Ada 6 operator perbandingan, yaitu sama dengan nilai, seperti ini, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, operator perbandingan ini menghasilkan nilai boolean. Nilai boolean ingat ya, yaitu true atau false. Hanya 2 saja kemungkinan nilainya. Operator logika digunakan untuk membandingkan dengan aturan logika tertentu. Nah, ada 3 operator logika yaitu AND, OR, atau NOT. Untuk AND, dia nilainya hasilnya true jika kita membandingkan antara true sama true. Selain itu, hasilnya nilainya false. Kemudian untuk logika OR, dia akan menghasilkan false jika kita membandingkan false dengan false. Hasilnya yang lainnya true, seperti itu. Kemudian untuk logika NOT, dia kebalikan dari logika NOT-nya. Misalnya not true, maka dia hasilnya menjadi false. Not false, maka dia hasilnya menjadi true, seperti itu. Jadi memang logika ini juga menghasilkan nilai boolean, sama seperti operator perbandingan. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja ke Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Pertama kita coba dulu operator sama dengan sama dengan. Operator sama dengan ini akan mengembalikan nilai true atau benar jika nilainya sama. Contohnya seperti ini, 2 sama dengan 2. Kalau kita jalankan, nah hasilnya adalah true. Tapi kalau nilainya berbeda, misalnya 2 sama dengan 1. Apakah 2 sama dengan 1? Jawabannya kan tidak. Makanya dia akan menghasilkan nilai false. Kita juga bisa menggunakan variabel, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 1. Kemudian kita buat perbandingan seperti ini, A sama dengan B. Kalau kita jalankan, maka dia false, karena A2, B1. Kalau kita samakan, A ini jadi 1, maka dia akan menjadi true, seperti itu. Lanjut adalah operator tidak sama dengan. Nah, operator ini kebalikan dari operator sama dengan. Contohnya seperti ini, kita gunakan variabel yang ini tadi, kita copy aja supaya cepat. A tidak sama dengan B. Oke. Nah, kalau kita jalankan, nilainya false. Karena A1, B1, harusnya A sama dengan B. Berarti ini adalah false. Kalau kita ubah ini, B-nya jadi 2, nah dia menjadi true. 1 tidak sama dengan 2. Nah, itu kan pernyataan yang benar. Makanya dia memberikan nilai true. Kemudian operator lebih dari. Operator lebih dari contohnya seperti ini. Misalnya A-nya adalah 3. Ini kita ubah menjadi lebih dari. Lalu kita jalankan A lebih dari 2, benar ya, makanya hasilnya true. Kalau ini kita ubah, B-nya jadi 4, makanya dia false, karena 3 tidak lebih dari 4. Kemudian operator kurang dari, contohnya seperti ini. Tandanya kita balik aja. Kalau kita jalankan, dia jadi true ya, karena 3 kurang dari 4 itu benar. Tapi kalau ini, kita naikkan misalnya jadi 5, pernyataannya jadi 5 kurang dari 4. Nah, 5 ini kan tidak kurang dari 4, makanya hasilnya adalah false, seperti itu. Kemudian operator lebih dari sama dengan. Operator lebih dari sama dengan mirip seperti operator lebih dari, cuma dia mengambil nilai sama dengannya. Seperti ini, misalnya lebih dari sama dengan, kita buat misalnya 5, lebih dari sama dengan 4, benar ya. Tetapi kalau kita masukkan nilai 4 lagi, 4 lebih dari sama dengan 4, itu artinya benar juga. Beda misalnya kita masukkan ke dalam sini. Kalau di sini 4 lebih dari atau sama dengan lebih dari 4 lebih dari 4 kan salah. Makanya dia menghasilkan nilai false. Perhatikan nilainya berbeda. Sama seperti kurang dari sama dengan, dia mengambil nilai sama dengannya juga dan kurang darinya. Seperti ini. Kalau 4 sama 4 ini dia menghasilkan nilai yang true karena dia kurang dari dan sama dengan. Kemudian kalau kita misalnya masukkan 3 juga dia menghasilkan true. Kalau dia nilainya udah lebih dari, misalnya 5, maka dia baru menghasilkan nilai false. Oke, itu adalah operator perbandingan di dalam Python. Lanjut adalah operator logika. Kita mulai dengan operator AND. Nah, cara penggunaan operator AND seperti ini, misalnya dia true, AND true, maka dia akan menghasilkan nilai true, dia membandingkan nilai logika dengan nilai logika. Kalau kita buat true and false, dia akan menghasilkan nilai false. Sama halnya dengan false and false. Dia akan menghasilkan nilai false juga.
Satu-satunya hasil yang true dari operator AND ini adalah true dengan true ya. Selain itu dia akan menghasilkan nilai false. Begitu cara mengingatnya agar lebih mudah. Kita juga bisa menggabungkan dia dengan operator perbandingan tadi. Misalnya 1 kurang dari 2 and 3 lebih dari 2. 1 kurang dari 2 ini kan hasilnya true. Kemudian 3 lebih dari 2 juga true. Makanya hasilnya akan menjadi true. Cuma kalau ini kita rubah jadi 4, apakah 3 lebih dari 4? Ini jadi false. Makanya hasilnya akan menjadi false seperti itu. Kemudian operator OR. OR ini akan menghasilkan nilai false jika kita bandingkan false dengan false. False or false. Seperti ini misalnya dia menjadi false. Selain itu dia akan menjadi true. Seperti itu ya. Kita juga bisa menggunakan operator perbandingan, menggunakan OR. Seperti ini misalnya, kalau kita jalankan. Ini belum diganti OR. Kalau kita jalankan dia menjadi true. Karena apa? Karena ini ada nilai true-nya 1 di sebelah sini. Makanya dia akan menjadi true, seperti itu. Kemudian terakhir operator not. Not ini kebalikan dari nilainya ya. Misalnya not true, maka dia akan menghasilkan false. Kebalikannya not false, maka dia akan menghasilkan true. Bisa kita gabungkan dengan operator perbandingan, misalnya not 2 lebih dari 1. Benar ya, 2 lebih dari 1, makanya true. Not true berarti dia menjadi false, seperti itu. Nah, operator perbandingan dan operator logika ini nanti akan banyak kita gunakan di pernyataan kondisional. Mungkin kalian sekarang masih belajar dulu, dan kalian mungkin berpikir, apa sih operator ini? Operator ini kita pelajari, nanti di pernyataan kondisional kita akan banyak menggunakan operator perbandingan dan logika. Nah, itu aja mengenai bagian ini. Kita udah mengenal operator perbandingan, kita juga udah mengenal operator logika. Lanjut kita akan belajar mengenai operator keanggotaan atau membership dan operator identitas atau identity. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya.